menetapkan 4 tokoh pejuang sebagai pahlawan nasional. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pengangkatan 4 tokoh pahlawan ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Keempat tokoh ini dianggap memenuhi kriteria pahlawan nasional yang menginspirasi untuk membangun Indonesia yang berdaulat dan ikut berjuang untuk memajukan Indonesia. Yang berbeda dari pemberian gelar pahlawan pada tahun ini adalah dengan munculnya nama yang bukan dari kalangan militer, melainkan dari kalangan perfilman. Penyerahan anugerah kepada para tokoh bangsa ini secara resmi akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo langsung kepada perwakilan keluarga pada 10 November mendatang. Yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Perfilman Nasional Usmar Ismail. Bagaimana proses sampai akhirnya Usmar Ismail mendapatkan gelar pahlawan nasional? Berikut laporan reporter Vena Kintan dan juru kamera Bambang Tri. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November mendatang, Presiden Joko Widodo kemarin melalui Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya menetapkan 4 tokoh pejuang ini sebagai pahlawan nasional. Menariknya adalah salah satu tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo ini tidak ataupun bukan berasal dari kalangan militer, yakni adalah Usmar Ismail, almarhum Usmar Ismail yang merupakan Bapak Perfilman Indonesia. Saat ini saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan 2 orang tokoh yang mengusulkan agar supaya Usmar Ismail ini menjadi pahlawan nasional. Kita akan berbincang langsung bagaimana sebetulnya prosesnya, kemudian juga apa saja yang harus dilewati dan sosok Usmar Ismail di mata para seniman dan juga keluarga ini seperti apa. Kita langsung berbincang ini. Halo, selamat sore, Bang. Bang, maskernya boleh dipakai, Bang? Iya, pakai ya. Prokes ya. Kita ke Bang Aklis dulu nih. Ya. Bang Aklis, mungkin bisa digambarkan dulu nih, Bang, bagaimana sih sebetulnya proses yang dilalui oleh teman-teman dan juga Bang Adi Surya ini untuk bisa membuat Usmar Ismail masuk nih pahlawan nasional. Itu kan Usmar Ismail itu sudah lama kita anggap sebagai bapak perfilman, sehingga terpikir oleh kami waktu itu masyarakat perfilman untuk bagaimana ini supaya jadi pahlawan nasional. Yang mengusulkan waktu itu adalah DKI Jakarta, maka kita sowanlah kepada Gubernur Anies Baswedan. Setuju memberi rekomendasi. Nah, sekitar 12 kontainer plastik itu ya, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, itulah yang kemudian kita ajukan melalui tahapan pertamanya adalah tim gabungan gelar tingkat DKI gitu ya, mereka rapat lolos ya. Alhamdulillah Presiden menandatangani SK itu sehingga secara resmi Usmar Ismail dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Baik, Bang Adi, mungkin bisa ceritakan sedikit sosok spesial dari Usmar Ismail ini seperti apa sih sehingga bisa dapat sebutan Bapak Perfilman Indonesia nih, Bang? Ya, kalau kita bicara film Indonesia itu sama dengan Usmar Ismail. Usmar Ismail sama dengan film Indonesia. Artinya apa? Artinya batang tubuh tiang perfilman Indonesia itu adalah Haji Usmar Ismail. Karena film Indonesia pertama murni itu karya Usmar Ismail. Seluruhnya orang Indonesia, dan itu pada tahun 1950, Darah dan Doa itu adalah film Indonesia resmi pertama. Terima kasih Bang Aklis, Bang Adi Surya, terima kasih banyak. Nah, itu dia tadi pemirsa, kita sudah langsung berbincang dengan 2 orang yang memang mengusulkan agar Usmar Ismail ini menjadi tokoh ataupun pahlawan nasional. Memang Presiden Joko Widodo nanti rencananya tanggal 10 November mendatang akan langsung memberikan penghargaan kepada pihak keluarga dari almarhum Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia, 10 November mendatang. Dari Jakarta, Vena Kintan, Bambang Tri, TV One mengabarkan. Pemirsa, tokoh perfilman Usmar Ismail akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Usmar Ismail merupakan sutradara film, sastrawan, dan wartawan.